Dan adakah benda atau alat yang bisa dipergunakan untuk menolak bala? Nah ini yang harus kita pikirkan karena banyak sekali orang itu menjual alat-alat untuk anti santet, umpamanya kan banyak sekali tuh. Kemudian maaf-maaf nih isim untuk menolak santet, menolak bala, menolak penyakit, menolak macam-macam ya seperti itu. Iya. Nah kita tidak perlu percaya dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi udah dengar ayat-ayat suci Al-Quran, rasanya syahdu banget. Sampai lupa pengen salam. Mudah-mudahan saja kita yang mendengarkannya akan mendapatkan syafaat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga jamaah yang sudah hadir di Masjid Anida MNC TV. Semoga kita semua termasuk dan tercatat menjadi hamba-hambanya yang senantiasa diampuni setiap salah dan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala penyakit yang ada di diri kita baik jasmani ataupun rohani diangkat oleh Allah menjadi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya bicara tentang apa tema kita pagi ini, saya ingin menyapa dulu ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah ada di Masjid Anida MNC TV ini. Ibu bapak gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini ada dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Rawamangun, Jakarta Timur. Waalaikumsalam. Ini dia nih yang tadi handphonenya kencang banget nih ya. Yang kedua ada dari Majelis Taklim Nurul Salihin. Waalaikumsalam. Semangat banget nih ibu ya. Majelis Taklim At-Taqwa Elektif Jakarta Barat. Waalaikumsalam. Ini elektif ini apa nih?
Oh elektro, iya. Ini kalau bapak-bapaknya dari majelis taklim mana nih? Oh iya majelis taklim Anida katanya. Ini nama baru ini ya. Perlu kita resmiin ini. Baik, saya ucapkan terima kasih, selamat datang dan mengikuti acara Bengkel Hati ini. Mudah-mudahan nanti kita pulang semua dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Danu, pagi ini kita akan membahas satu tema yang tentunya nggak lepas ini dari kedikjayaan. Ustadz. Nama temanya, bisakah benda pusaka menolak bala? Bala saat ya, bukan bala-bala. Ya. Kalau bala-bala mah bakwan. Menolak bala. Silakan Ustadz Danu. Iya, tema-tema horor sekarang ya. Ya sudah, tapi memang kita harus memberikan ilmu insya Allah yang baik. Sehingga bagi kita yang merasa beriman pada Allah Ta'ala jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang musyrik ya. Apalagi sampai syirik, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Amin. Memang kalau memang di sini temanya adakah benda-benda yang bisa menolak bala, ya kan? Orang-orang yang tidak mengetahui bala itu atau suatu musibah yang itu bisa berombongan ya, namanya bala itu musibah yang wujudnya bisa berombongan yang katanya itu bisa mengenai orang atau keluarga orang atau kampung atau daerah tertentu. Itu yang orang selama ini menganggap itu bala. Dan adakah benda atau alat yang bisa dipergunakan untuk menolak bala? Nah ini yang harus kita pikirkan karena banyak sekali orang itu menjual alat-alat untuk anti santet, mamanya kan banyak sekali tuh. Kemudian maaf nih isim untuk menolak santet, menolak bala, menolak penyakit, menolak macam-macam ya seperti itu. Iya. Nah kita tidak perlu percaya dengan seperti itu. Kalau yang namanya bala atau musibah sebenarnya kalau boleh saya ceritakan, atau santet, atau teluh, atau sihir, kalau itu mengenai kita harus ingat, la haula wala quwata illa billah. Itu menceritakan bahwasanya tidak ada daya dan kekuatan apapun kecuali atas izin Allah. Benar enggak? Kalau ada sihir atau teluh atau santet itu yang mengenai kita, berarti Allah itu mengizinkan santet atau sihir tersebut mengenai kita. Jadi sebenarnya bukan dukunnya yang ampuh. Sebenarnya kalau boleh saya cerita, nggak ada dukun yang ampuh, itu nggak ada. Dukun yang butuh uang banyak. Oh, yang betul aja Ustaz. Betul katanya. Pasien masalahnya. Pasien karena udah habis banyak. Mantan Ustaz. Iya. Semangat jadi kalau ampuh enggak, karena ilmu yang bisa memasuki seseorang itu kalau Allah tidak mengizinkan enggak akan bisa masuk. Nah, yang jelas yang harus kita pikirkan adalah kenapa Allah mengizinkan sihir atau teluh ini masuk ke kita. Itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita memahami berarti di sini ada kekurangan kesalahan kita kepada Allah. Ya, bisa kepada orang lain. Kenapa? Karena kezaliman kita, karena kita sering berbuat aniaya, karena kita sering berbuat yang memang di luar ditentukan oleh Allah, yaitu yang kebaikan. Kita senantiasa melanggar aja perbuatan-perbuatan kita dari ajaran Islam. Nah, disitulah ilmu tersebut akan mengenai kita. Atau kalau tidak, kita mempercayai sangat tinggi. Nah ini sama juga, jangan percaya tapi juga nggak boleh sombong. Alah ilmu dukun ini biasa saja. Nah gitu, nggak usah terus maaf nih, saya kan sholat 5 waktu, nggak mungkin kena santet, nggak boleh bicara seperti itu. Karena sholat itu diturunkan bukan untuk menolak santet sebenarnya. Sholat itu diberikan dan menjadi kewajiban kita bagi kita yang ingin bertakwa pada Allah. Jadi bukan untuk menolak yang begituan.
Paham nggak? Makanya banyak juga dari saudara-saudara kita walaupun sudah sholat sakitnya juga banyak, benar nggak? Ya nggak bisa. Cuma sholat itu menjadi amal soleh kalau niatnya lillahi ta'ala. Iya. Ya, dan ini harus kita pahami. Dan kalau benda menolak bala enggak ada, karena yang namanya musibah yang diturunkan oleh Allah ini akan mengalahkan semua benda yang ada di bumi apapun bentuknya.